Shalom Bapak Ibu Tuhan, selamat pagi, selamat kita beribadah pada minggu ini. Kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar tentang hidup di dalam ketenangan. Apakah Bapak Ibu pada hari-hari ini tetap di dalam ketenangan, atau masih khawatir, atau masih di dalam tidak ada ketenangan, atau kita masih panik, atau kita masih belum bisa mengendalikan diri, kacau pikiran kita karena situasi kondisi kita yang begitu berat, ya. Kita alami mungkin bagaimana kondisi perekonomian dunia, bukan saja kita, tapi dunia mengalami kemerosotan perekonomian, ya. Bukan saja kita Bapak Ibu yang kita, tapi seluruh dunia mengalami masalah perekonomian, ya. Bapak Ibu Tuhan, kita memikirkan dunia ini, kita memikirkan masalah yang datang terus menerus dan tidak ada akhirnya ini, kita akan terus tidak bisa diberikan hati yang tenang, ya. Dunia ini sedang kacau balau. Dunia bukan cuma Indonesia, tapi dunia juga sedang menghadapi kekacauan yang luar biasa, ya. Tapi pagi hari ini mari kita belajar bersama-sama kembali kepada firman Tuhan bersama-sama. Kita harus belajar hidup dalam ketenangan, ya, hidup di dalam ketenangan. Bapak Ibu Tuhan, firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 62 ayat 2 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya, Bapak Ibu Tuhan, apa kunci supaya kita bisa mengalami ketenangan? Apa kunci mengalami ketenangan supaya kita bisa tenang? Kita akan belajar bersama-sama, ya. Yang pertama, kita harus dekat dengan Tuhan. Kita akan buka di dalam Mazmur tadi ayat yang ke-62 dikatakan, Mazmur 62 ayat yang kedua dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya, Bapak Ibu Tuhan, sebab orang yang tidak tenang tidak bisa hidup dekat dengan Tuhan. Orang yang tidak tenang tidak bisa hidup dekat dengan Tuhan. Karena kita akan mengalami sulit untuk berdoa, sulit untuk fokus dengan Tuhan, karena hati kita, pikiran kita sudah tidak tenang, ya. Hati kita sudah nggak tenang, pikiran kita sudah kacau, pikiran kita sudah panik, pikiran kita sudah diambang kecemasan, terus cemas. Karena dikatakan orang yang hatinya tidak bisa tenang, maka dia tidak bisa berdoa. Tapi firman Tuhan katakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya. Bagaimana kita bisa tenang? Kita harus dekat dengan Allah. Bagaimana kita bisa dekat dengan Allah? Kita harus bisa menguasai diri dan jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Dekat dengan Allah itu berarti kita bisa berdoa, fokus dengan Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, fokus. Ya, ini berarti kita tidak meninggalkan jam-jam doa kita. Kita tidak meninggalkan jam-jam ibadah kita kepada Tuhan. Untuk kita tetap bisa tenang, hati kita bisa tenang. Walaupun di luar sana bergelora, masalah silih berganti. Karena dikatakan hidup ini adalah suatu perjuangan. Bukan enak-enak saja, tapi kita harus berjuang. Walaupun mungkin gak ada virus corona, walaupun gak ada masalah, tapi tetap kita harus berjuang. Tidak hidup itu enak-enak, Bapak Ibu Tuhan, ya. Orang yang sukses itu dikatakan mereka tetap berjuang. Kalau saya melihat orang-orang yang sukses, arti yang sukses, mereka ternyata bukan langsung jadi orang miliarder, tapi mereka sukses, mereka berjuang, ya. Dari pagi mereka berangkat, malam mereka baru pulang.
mereka berjuang setiap hari, Ya mereka harus tidak enak-enak ternyata. Mereka perjuangan mereka luar biasa. Bapak Ibu Tuhan, jadi kita tidak boleh enak-enak. Kita harus berjuang. Kita harus tetap berdoa dekat dengan Tuhan. Kita harus tetap mendekatkan diri dengan Tuhan dengan cara berdoa. Tetap menyembah Tuhan, tetap memuji Tuhan, tetap jam-jam ibadah kita bersama-sama dengan Tuhan. Ya, Daud adalah contoh yang luar biasa. Pribadi yang dekat dengan Tuhan dikatakan di dalam Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Keselamatan Daud hanya diserahkan kepada Tuhan, hanya dekat ke Allah saja. Banyak musuh yang terus mengepung Daud, banyak musuh yang terus menyerang Daud, banyak orang-orang yang gak senang sama Daud. Ya, kalau Daud mengatasi masalah ini dengan kekuatannya sendiri, Daud bisa stres, Daud bisa cemas, Daud bisa kacau, Daud bisa khawatir, setiap hari khawatir karena setiap hari menghadapi musuh. Tapi ketika Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, karena daripadanya lah keselamatanku. Bapak Ibu yang Tuhan, mari kita belajar seperti Daud, ya. Kita belajar seperti Daud, terus dekat dengan Tuhan. Karena di situ ada keselamatan yang luar biasa, ada perlindungan yang luar biasa. Daud mengatakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kalau kita dekat dengan Tuhan, ada gunung batu yang melindungi kita. Dikatakan hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Walaupun masalah sini berkali, walaupun banyak orang mengancam Daud, tapi Daud berkata, aku tidak akan goyah, karena aku bersama-sama gunung batu, karena aku bersama-sama kota benteng, aku tidak akan goyah. Ada yang melindungi Daud. Bapak Ibu yang Tuhan, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Daud selalu mendambakan 1 hari bersama-sama dengan Tuhan di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ya, Bapak Ibu Tuhan, apa kunci mengalami ketenangan? Mendekatlah kepada Tuhan. Yang pertama, mendekatlah kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Yang kedua dikatakan, apa kunci untuk kita mengalami ketenangan? Punya penyerahan diri pada Tuhan. Ya, punya penyerahan diri pada Tuhan. Artinya kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Tapi tetap bekerja, tetap berusaha, tetap konsisten. Bukan menyerah berarti menyerah total adalah aku pasrah wela, enggak. Tetap beriman. Iman itu harus melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ya, tetap dekat dengan Tuhan, tetap menyembah, tetap berdoa, tetap mengadakan aktivitas dengan Tuhan, mendekatkan diri dengan Tuhan, tetap mengadakan. Daud berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah padanya, dan Ia akan bertindak. Saudara, Daud luar biasa, penyerahan dirinya Daud luar biasa. Ya, hingga Daud berani mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya padanya, dan Ia akan bertindak. Kalau Tuhan yang bertindak, semuanya beres. Caranya Tuhan itu luar biasa. Di luar jangkauan kita, di luar jangkauan pemikiran kita, di luar kepintaran kita, di luar akal budi kita yang tidak mungkin bagi kita. Tuhan bisa lakukan. Yang tidak mungkin terpikirkan oleh kita, itu gak mungkin. Tapi dengan Tuhan Yesus semuanya tidak ada yang mustahil. Daud selalu berserah dan percaya apa yang Tuhan lakukan itu yang terbaik buat dia. Dan tepat pada waktunya, Daud selalu mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Karena Daud tahu pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Daud selalu tahu apa yang dia kerjakan. Ketika banyak masalah menghadang dia, mengimpit dia lari kepada Tuhan. Dia tersungkur, dia berserah kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan akan bertindak yang luar biasa. Di luar kekuatan saya, di luar kemampuan saya, Tuhan pasti bisa menolong saya. Bapak Ibu Tuhan, makanya Daud mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu padanya. Ya, Bapak Ibu, serahkan segala kekhawatiran saudara, Bapak Ibu dan saya. Mari kita belajar menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mari kita serahkan semua kekacauan kita, kecemasan kita. Ya, mungkin kita mulai cemas, mungkin kita mulai panik, mungkin kita mulai bingung, mungkin kita mulai
masalah menghimpit kita. Iblis paling senang ketika melihat anak-anak Tuhan itu panik. Iblis makin senang ketika melihat anak-anak Tuhan itu cemas. Iblis makin senang ketika melihat kita itu anak-anak Tuhan khawatir. Iblis makin senang, terus dihimpit terus. Tapi ketika kita mendekatkan diri dengan Tuhan, ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, dia paling takut melihat anak-anak Tuhan yang suka berdoa. Iblis nggak takut lihat kita beribadah. Iblis nggak takut melihat kita pintar, nggak takut. Pengalaman nggak takut. Tapi iblis paling takut ketika melihat anak-anak Tuhan suka berdoa. Amin. Bahwa iblis paling takut ketika melihat anak-anak Tuhan bersekutu, berdoa, tersungkur, menyembah Dia. Iblis paling takut. Iblis nggak takut melihat kita kaya. Iblis nggak takut melihat kita pintar, punya jabatan banyak, punya titel banyak. Iblis nggak takut dengan titel-titel kita, pengalaman kita. Tapi iblis paling takut ketika kita suka berdoa, menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Mari kita belajar seperti Daud, ya, menyerahkan diri kepada Tuhan. Semua masalahnya akan beres sama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang Tuhan, ya. Lalu kita melihat seorang tenggelam, kolam renang ada orang yang tenggelam, ya. Tentu saja orang yang menolong dia, biarin aja supaya dia tenggelam dulu, supaya dia lemes dulu. Kalau enggak, kalau masih sehat, pasti yang nolong juga nanti akan berat, karena meronta-ronta. Ya. Tetapi ketika yang tenggelam sudah mulai lemas, sudah nggak berdaya, nah orang yang akan menolongnya itu, tim penolong pasti dengan mudahnya dia mengangkat. Tinggal diseret aja, lehernya dipegang aja, eleknya dipegang apa, rambutnya dijambak, udah nggak bisa. Tapi ketika dia masih kuat, wah, ketika dia dipegang, wah, semuanya akan yang nolongin juga nanti tenggelam bersama-sama. Karena apa? Orang tangannya pasti akan berawelan, tangannya pasti akan begini-begini terus, bergerak-gerak terus. Ketika kita masih merasa kuat, ketika kita masih merasa gagah, masih merasa pinter, Tuhan kita nggak perlu Tuhan. Tuhan ya diam saja. Tuhan diam saja kepada kita. Tapi ketika kita mulai angkat tangan, Tuhan tolong saya, aku berserah kepada Tuhan. Di situ Tuhan akan turun tangan kepada kita. Bapak Ibu Tuhan, ketika kita masih merasa kuat, masih merasa gagah, aku pinter, aku bisa, ya punya pengalaman, aku punya jabatan, aku punya titel, aku punya pengalaman, semuanya akan tidak benar, tidak bisa kita kondisikan. Tapi ketika kita mulai angkat tangan sama Tuhan, Tuhan akan turun tangan dan menolong kita. Ya, mari kita belajar punya penyerahan diri kepada Tuhan yang total. Ya, penyerahan diri total kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan turun tangan kepada kita. Yang ketiga, bagaimana kita bisa tenang, hidup dalam kebenaran. Ya, hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu Tuhan, di dalam Yesaya 32 ayat 17 mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jika di situ ada kebenaran, di situ dikatakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang Tuhan, jadi mari kita, bagaimana kita bisa tenang kalau hidup kita ada kebenaran. Hidup kita nggak benar di hadapan Tuhan, di mata orang lain kita nggak benar, kita akan hidup kita selalu terawasi terus. Tuhan, aku nggak benar, kemana-mana pasti nggak ada damai, kemana-mana nggak ada damai, karena merasa bersalah, merasa diawasi, merasa berdosa. Tapi ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka di situ akan ada ketenangan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selamanya. Di dalam dekat akan Tuhan, berserah diri dan senantiasa hidup dalam ketaatan, kita akan mengalami ketenangan. Kalau kita taat sama Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan, pasti hidup kita tenang. Karena kita tahu kita tidak punya apa. Kita cuma berserah sama Tuhan, kita punya taat kepada Tuhan, dan di situ ada kebenaran dan kebenaran. Kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita melakukan apa yang Tuhan mau, kita lakukan apa yang Tuhan rindu mau kita kerjakan. Yang menjadi tugas kita, itu yang kita lakukan. Ya, walaupun situasi sekarang tidak bisa membuat kita tenang, tapi dekat kepada Tuhan, maka kita akan tenang. Ya, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan tenang. Dikatakan hanya dekat Tuhan, penyerahan diri, hidup benar di hadapan Tuhan, kita akan hidup tenang.
bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pagi hari ini, mari kita belajar bersama-sama. Maukah kita hidup tenang? Walaupun dunia sedang bergelora, masalah silih berganti, masalah bukan saja di dalam diri kita, bukan saja di dalam rumah tangga kita, bukan saja di dalam perekonomian kita, bukan di dalam usaha kita, pekerjaan kita, tapi ini masalah mendunia. Ya, semua dunia sedang kacau, tapi kita punya kebenaran, kita punya ketenangan. Ketika kita punya kebenaran, di situ ada ketenangan. Kebenaran itu siapa? Firman Tuhan. Kebenaran itu apa? Tuhan sendiri yang memberikan kepada kita hidup tenang yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kalau kami boleh beribadah kembali, kami boleh mendengarkan firman Tuhan kembali, kami diingatkan Tuhan supaya kami tenang. Bagaimana supaya kami bisa hidup tenang? Dunia yang sedang kacau balau, dunia yang sedang mencemaskan, yang membuat kami panik, membuat kami khawatir Tuhan. Bagaimana kami bisa hidup tenang Tuhan? Tapi kami percaya pagi hari ini Tuhan sudah memberikan resep untuk kami. Tuhan sudah memberikan peringatan untuk kami, mengingatkan kami supaya kami terus dekat dengan Tuhan. Karena Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah perisai kami, Engkaulah penolong kami Bapa surga. Hanya dekat Allah saja kami tenang. Terima kasih Bapa surga, ajari kami Tuhan, untuk kami mendekatkan diri dengan Engkau, untuk kami percaya kepada Engkau, untuk kami menyerahkan diri kepada Engkau. Semua masalah kami serahkan kepada Engkau. Kami tahu kami tidak mampu berbuat apa Tuhan, tapi Engkau sangat mampu menolong kami. Engkau sangat mampu untuk menolong masalah-masalah kami. Engkau lebih besar daripada masalah kami. Tuhan, terima kasih Bapa surga. Kami tahu isi kami dengan kebenaran, isi hati kami dengan kebenaran-Mu Tuhan, supaya kami tenang di dalam hidup kami. Ada ketenangan yang luar biasa. Terima kasih Bapa surga untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami juga berdoa Tuhan buat semua jemaat tempat itu Yesus. Kami berdoa Tuhan juga memberkati mereka Tuhan Yesus. Berkati, satukan hati kami, satukan roh kami Tuhan, supaya kami bersatu hati. Oh Tuhan Yesus, terus bersatu hati melayani Engkau dimanapun kami berada, baik yang di luar kota, pojok lampau. Tuhan juga memberkati mereka yang beribadah bersama kami pagi hari melalui streaming Tuhan. Engkau juga memberkati kami mendengarkan firman Tuhan yang sungguh-sungguh kami percaya Engkau memberikan ketenangan buat mereka, Engkau memberikan damai sejahtera buat mereka, karena mereka memiliki kebenaran yang hidup, kebenaran yang Engkau ada dalam Tuhan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa surga, Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percayakan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami yang terus Tuhan Yesus kami doakan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kami terus berdoa mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk pemimpin-pemimpin negara kami, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden Tuhan, Bapak Joko Widodo dan Bapak Imam Tuhan Yesus. Tuhan menolong mereka bersama dengan kami yang menteri-menteri Tuhan tolong, bersama dengan para Tuhan Yesus tim medis, para perawat, dokter. Tuhan Yesus juga menolong mereka, berikan mereka kekuatan, perlindungan, penyertaan Tuhan yang luar biasa Tuhan Yesus. Kami percaya jerih lelah mereka tidak sia-sia di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Mereka begitu luar biasa, terus menolong, terus mengusahakan supaya teman-teman kami, saudara kami disembuhkan, supaya teman-teman kami dalam mujizat Tuhan disembuhkan. Terus Tuhan berkurangnya penyakit virus corona, berkurangnya di dalam negara kami karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan kami serahkan semuanya Tuhan, baik semua yang ada di dunia Tuhan yang sedang mengalami masalah ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau lebih besar daripada masalah kami, karena Engkau yang menciptakan dunia ini, Engkau yang menciptakan Tuhan Yesus isi dunia ini, dan Engkau yang milik Engkau lah Tuhan dunia itu Tuhan Yesus. Engkau sanggup menolong kami semua. Terima kasih Bapa surga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga memberkati kami semua Tuhan Yesus. Seluruh jemaat Tuhan berikan kami kembali berdoa untuk mereka semua Tuhan yang masih sekolah. Tuhan juga berkati sekolah mereka, yang kuliah Tuhan berkati perkuliahan mereka, yang bekerja Tuhan berkati pekerjaan mereka Tuhan, yang berdagang Tuhan berkati perdagangan mereka ya Bapa, yang Tuhan Yesus bertani Tuhan berkati pertanian mereka, yang beternak Tuhan berkati peternakan mereka, apapun usaha mereka Tuhan memberkati mereka sesuai dengan janji-Mu. Tuhan memberkati kami yang berkat
jasmani, terlebih berkat rohani yang melimpah-limpah buat kami. Semakin mengasihi Engkau, semakin cinta Engkau, semakin berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Karena kasih karunia Allah, anugerah Tuhan yang luar biasa untuk kami. Terima kasih Bapa surga, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah memberkati kami dengan berkat-berkat jasmani rohani kami. Berkati juga keluarga-keluarga kami Tuhan, anak istri kami, suami kami, orang tua kami, saudara kami diberkati Tuhan. Supaya keluarga kami juga semakin cinta Engkau, semakin mengasihi Engkau, semakin takut akan Engkau Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Tuhan, terima kasih Bapa surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Ibu saudara Tuhan. Marilah kita angkat Tuhan kita berdoa bersama-sama. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, kasih yang dari Tuhan Yesus persekutuan Roh Kudus, dan menyertai kita semuanya mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Teman-teman Allah yang kita tidak bercemas, kita tidak berlupa lagi setiap masalah dan soalan yang menghadapi pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Karena Immanuel, Tuhan senantiasa bersama. Yeah.